Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, saya dari IKMD dengan NIM 08012432. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu yang mari kita bahas bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Bahasa ini diambil dari bentuk baku bahasa Melayu yang sebelumnya digunakan sebagai language France di Kepulauan Nusantara. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dan identitas bangsa yang beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu dimulai dari bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Yang kedua itu pengaruh kolonial dan penyebaran bahasa Melayu itu yang dimana ketika Belanda itu datang ke Indonesia. Yang ketiga itu Sumpah Pemuda yang dimana disitulah ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Indonesia. Yang keempat adanya proklamasi kemerdekaan dari UUD 1945. Selanjutnya itu peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi peran bahasa Indonesia ini sangat penting di Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki berbagai bahasa, budaya, suku. Jadi agar tidak berbeda, agar kita berkomunikasi saling paham satu sama lain dan mudah dimengerti, jadi dibuatlah bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi, yaitu yang memiliki peran sebagai menjaga dan mempersatu bangsa Indonesia yang beragam ini. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi dalam pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Yang selanjutnya itu adalah perkembangan bahasa Indonesia di era modern. Jadi di era modern ini ada berbagai tantangan bahasa Indonesia. Ada berbagai tantangan yang akan kita alami. Yang pertama itu pengaruh bahasa asing. Jadi seiring zaman, bahasa Indonesia akan dipengaruhi oleh bahasa asing, yaitu yang dimana melalui teknologi, ilmu pengetahuan, dan bisnis. Yang kedua ada perubahan kosakata, yang dimana banyak istilah-istilah baru yang merubah kosakata bahasa Indonesia, khususnya itu dari bahasa asing. Yang ketiga itu adanya pentingnya bahasa daerah untuk mempertahankan keragaman budaya kita. Jadi bahasa Indonesia itu harus seimbang dengan upaya melestarikan bahasa daerah. Selanjutnya itu pengaruh bahasa Indonesia di dunia internasional. Jadi di internasional itu bahasa Indonesia juga sangat berpengaruh. Seiring dengan semakin pentingnya posisi Indonesia di dunia internasional, bahwa bahasa Indonesia itu mulai dipelajari. Bahkan di luar negeri juga universitas itu membuka khusus jurusan untuk bahasa Indonesia. Karena yang dimana bahasa asing semakin tertarik datang ke Indonesia. Jadi sebagian universitas juga sudah membuka banyaknya yaitu bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia. Jadi gak cuma itu juga, di Indonesia juga para guru-guru juga ada yang diekspor keluar untuk mengajar bahasa Indonesia gitu. Jadi kesimpulan kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa hasil perkembangan dari bahasa Melayu yang lama digunakan sebagai alat komunikasi di Nusantara. Dengan penetapannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda yaitu 1928 dan pengakuan resmi dalam UUD 1945. Bahasa Indonesia juga memainkan peran penting dalam mempersatu bangsa yang beragam. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi sarana komunikasi tapi juga simbol identitas nasional yang mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki. Oke, jadi mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.